One Piece dan My Hero Academia adalah dua anime shounen populer yang sangat digemari banyak orang. Uniknya, kedua anime ini mempunyai power system yang cukup mirip, di mana keduanya sama-sama tidak menggunakan basis energi seperti Ki di Dragon Ball ataupun Chakra di Naruto. One Piece menggunakan power system buah iblis, di mana setiap orang yang memakan buah ini akan memiliki kemampuan magis yang unik. Setiap buah memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga tidak mungkin ada dua atau lebih orang dengan kemampuan yang sama. Di sisi lain, My Hero Academia menggunakan istilah quirk untuk menyebut power system mereka. Quirk adalah kemampuan unik yang sudah dimiliki sejak seseorang dilahirkan. Jadi, setiap orang tidak bisa memilih kekuatan apa yang mereka inginkan. Sebenarnya, cukup mirip dengan buah iblis. Bedanya, buah iblis berasal dari buah yang dimakan, sedangkan quirk dari faktor genetika. Karena kemiripan power system ini, beberapa kekuatan karakter di kedua anime ini pun mempunyai banyak kemiripan. Nah, di video kali ini, saya akan membahas beberapa kekuatan karakter di One Piece yang mirip dengan kekuatan karakter di My Hero Academia. Pertama, ada Mera-Mera no Mi milik Sabo, yang mirip dengan Hell Flame milik Todoroki Enji. Keduanya sama-sama kekuatan api, di mana Todoroki Enji dapat memanipulasi api dengan intens sesuka hatinya, sedangkan Sabo menjadi manusia api itu sendiri. Kedua karakter ini sama-sama memiliki teknik yang sangat ikonik. Sabo mewarisi teknik Hiken atau tinju api dari Ace, yang mana itu juga menjadi ikonik bagi dirinya. Sedangkan Todoroki Enji memiliki teknik Jet Burn. Kedua, ada Hie-Hie no Mi milik Aokiji dengan Ice Fly milik Getten. Getten dapat memanipulasi es yang berada di dekatnya untuk menyerang dan juga bertahan, sedangkan Aokiji menjadi manusia es itu sendiri. Perbedaan ini mirip dengan Mera-Mera dan Hell Flame yang kita bahas sebelumnya. Aokiji memiliki teknik yang cukup overpower bernama Ice Age, di mana dia bisa membekukan lautan dan berjalan di atasnya. Sedangkan, Getten bukan karakter yang ditonjolkan dalam cerita, sehingga dia tidak mempunyai teknik yang cukup ikonik. Selanjutnya ada Goro-Goro no Mi milik God Enel dengan Electricity Generation milik Elecplant. Elecplant adalah karakter yang muncul di movie Two Heroes. Dia memiliki kemampuan untuk menghasilkan dan memanipulasi listrik. Berbeda dengan quirk milik Denki Kaminari, pengguna quirk ini dapat mengarahkan pelepasannya dengan menembakkannya sebagai sambaran petir, daripada menyetrum semuanya tanpa tujuan. God Enel, di sisi lain adalah versi yang jauh lebih overpower, di mana dia menjadi manusia listrik atau petir, yang bisa mengendalikan petir dalam jumlah besar sesuka hatinya. Jika dia tidak melawan karakter utama, mungkin saat ini God Enel menjadi salah satu karakter terkuat yang ada di One Piece. Selanjutnya ada Bari-Bari no Mi milik Bartolomeo dengan Barrier milik Hekiji. Keduanya sama-sama dapat menciptakan penghalang super kuat yang dapat melindungi diri mereka dari berbagai serangan. Hekiji diperlihatkan dapat membuat penghalang dalam bentuk kubah, dengan dia sebagai titik pusatnya. Sedangkan Bartolomeo jauh lebih fleksibel, di mana dia mampu memvariasikan berbagai bentuk barrier dengan kemampuan tersebut. Berikutnya ada Sukesuke no Mi milik Shiryu dengan Invisibility milik Hagakure. Walaupun terlihat sangat mirip, tapi ada perbedaan mendasar dari kedua kekuatan ini. Shiryu dapat menghilangkan semua bagian tubuhnya,
termasuk pakaian dan senjata yang dia pegang. Sedangkan Hagakure hanya terbatas pada tubuhnya saja, tanpa perantara apapun. Ini membuat Hagakure harus terus telanjang, jika ingin membuat tubuhnya tidak terlihat sepenuhnya. Mane-Mane no Mi milik Bon Clay dengan Quirk Transform milik Toga Himiko. Kedua kekuatan ini memberikan kemampuan pada penggunanya untuk meniru atau menyerupai bentuk fisik orang lain. Di bagian ini bisa saya bilang bahwa transform milik Toga Himiko jauh lebih powerful daripada transformnya Bon Clay. Hal ini dikarenakan transform Toga Himiko tidak hanya meniru bentuk fisik, tetapi juga kekuatan orang yang ditirunya. Di season 7 kemarin, kita diperlihatkan Toga Himiko meniru bentuk tubuh dari Twice sekaligus menyalin kemampuannya. Ini membuatnya sangat sulit untuk dikalahkan. Wapu-Wapu no Mi milik Van Augur dengan Warp Gate milik Kurogiri. Baik Wapu-Wapu maupun Warp Gate, keduanya memberikan kemampuan teleportasi kepada penggunanya. Di dalam series, baik di One Piece maupun di My Hero Academia, kedua kekuatan ini tidak dijelaskan terlalu detail terkait batasan-batasan atau kelemahannya. Selanjutnya ada Deka-Deka no Mi milik Sanjuan Wolf dengan Gigantification milik Mount Lady. Kedua kekuatan ini memberikan kemampuan untuk membesarkan tubuh penggunanya menjadi raksasa. Pada tahap ini, Sanjuan Wolf jauh lebih gila, di mana dia benar-benar besar, bahkan jauh lebih besar dari para raksasa yang ada di dunia One Piece. Lalu ada Bomu-Bomu no Mi milik Mr. Five dengan Explosion milik Bakugo. Kedua kemampuan ini benar-benar unik karena mampu menciptakan ledakan melalui zat sisa alami dari tubuh mereka. Mr. Five mampu menciptakan bom dari upilnya sendiri, sedangkan Bakugo menciptakan ledakan dari keringatnya. Karena dipakai oleh salah satu karakter utama, Explosion jauh lebih dieksplor dibandingkan dengan Bomu-Bomu no Mi, yang hanya muncul sekilas saja. Kekuatan Bakugo dapat terpengaruh oleh cuaca dan kondisi tubuhnya sendiri, di mana ketika musim dingin dan susah berkeringat, itu akan sedikit melemahkan kekuatannya. Terakhir ada Fua-Fua no Mi milik Kinji Shishiki dengan Zero Gravity milik Uraraka. Bagi yang belum tahu, Fua-Fua no Mi ini dimiliki oleh bajak laut dari generasi lama, yaitu Shiki the Golden Lion. Dia dapat melayangkan segala hal yang disentuhnya, termasuk pulau. Di sisi lain, Zero Gravity milik Uraraka hanya sebatas benda-benda kecil sampai sedang saja. Itulah beberapa kekuatan di serial One Piece dan My Hero Academia yang bisa dibilang cukup mirip. Jika ada kekuatan lain yang menurutmu mirip dari kedua series ini, bisa kalian tulis di kolom komentar. Segitu dulu ya pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa semakin berkembang dan terus memberikan informasi yang menarik bagi kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.